Oke teman-teman, nama saya Ricarus Reja. Sekarang saya akan mempresentasikan studi kasus saya tentang solidaritas antar umat agama. Yang pertama, latar belakang. Tentu kita sudah tahu bahwa di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui di negara Indonesia sendiri. Negara Indonesia merupakan negara yang dibentuk atas rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi, di mana negara ini tidak memandang adanya perbedaan suku, ras, maupun soal keyakinan, dan negara sendiri memberikan kepada warga negara hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Solidaritas sendiri memiliki arti atau pengertian, yaitu rasa saling percaya atau rasa menyatu antara anggota kelompok ataupun antara komunitas. Dalam hal ini, maka bangsa ini sudah menumbuhkan rasa solidaritas antara kaum beragama sehingga terbebas dari perpecahan dan tidak adanya konflik. Jika rakyat sendiri atau warga negara sendiri tidak mempunyai rasa solidaritas, tidak mempunyai rasa toleransi, tidak mempunyai empati, maka akan tumbuhnya perpecahan di negara ini. Maka kita sangat membutuhkan solidaritas, kita sangat ingin sekali adanya solidaritas, adanya rasa toleransi agar negara ini tetap terus berkembang. Yang kedua, pembahasan. Di Indonesia sendiri banyak sekali isu-isu atau konflik yang sering terjadi antar umat beragama dan juga masyarakat dengan menyebutnya dengan kaum minoritas dan kaum mayoritas. Masyarakat di Indonesia sendiri sering sekali mengatakan adanya kaum minoritas dan adanya kaum mayoritas. Di situ sendiri dengan artinya masyarakat sudah membuat perbandingan jumlah. Kita tentu tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam, akan tetapi yang diharapkan ialah selalu hidup berdampingan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Contoh-contoh 5 konflik agama terbesar di Indonesia. 1. Saya ambil perselisihan agama di Aceh. Aceh sekarang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berjalan dengan hukum syariah Islam. Pada tahun 2015, konflik sempat terjadi dikarenakan demonstran menuntut pemerintah agar membongkar gereja-gereja Kristen di Aceh dan memakan beberapa korban, dan gereja-gereja pun dibakar. 2. Konflik Poso. Konflik Poso terjadi pada tahun 2000 dan tidak bisa dibendung lagi. Lagi-lagi perselisihan terjadi antara kaum agama Kristen dan Islam. Banyak korban yang berjatuhan. Konflik ini terjadi selama 1 tahun. Dan perselisihan agama ini berakhir pada 2001 setelah adanya mediasi dari mantan wakil presiden Yusuf Kala. Yang ketiga, konflik Tanjung Badai. Konflik Tanjung Badai terjadi pada 20 Juli 2016, yaitu 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga yang mengamuk di Tanjung Badai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan di samping tempat beribadah umat Buddha dan hangus terbakar, dan termasuk 8 mobil dan beberapa motor yang terparkir di depannya. Masalah-masalah seperti ini sebenarnya teman-teman sekalian juga bisa browsing di internet, bisa cari, dan masih banyak lagi sebenarnya masalah-masalah atau konflik-konflik agama di Indonesia ini. Untuk sekarang saja politik sudah tercium karena mengatasnamakan agama pun dibawa-bawa untuk saat ini. Yang keempat, konflik Sampang. Konflik antar agama terjadi antara pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah yang terjadi pada tahun 2004 dan akhirnya memakan korban. 6 orang meninggal dan 6 lainnya mengalami luka berat. Yang kelima, ada konflik Papua. Nah, konflik ini terjadi dimulai dari tuntutan Persekutuan Gereja di Jayapura atau PGG, Persekutuan Gereja-Gereja, untuk membongkar menara Masjid Al-Aqsa Sentani. Alasannya yakni menara masjid yang dibuat terlalu tinggi melebihi bangunan di sekitar sehingga dikhawatirkan menghalangi pemandangan gereja dan gereja terlihat terhimpit. Di Papua sendiri,
Konfliknya terjadi karena menara Masjid Al-Aqsa Sentani itu terlalu tinggi sehingga melebihi bangunan-bangunan yang berada di sampingnya, sehingga gereja terlihat terhimpit. Sebenarnya masalah-masalah ini tidak perlu adanya sebuah kekerasan jika kita semuanya memiliki toleransi yang tinggi, memiliki solidaritas yang baik. Itulah konflik-konflik yang terjadi. Sebetulnya masih banyak sekali konflik antara kaum beragama di Indonesia. Seringkali dijumpai banyak konflik ini terjadi di daerah yang padat penduduk dan biasanya di daerah-daerah perkotaan. Jarang sekali kita terdengar isu atau kabar-kabar miring tentang konflik-konflik yang seperti ini yang terjadi dalam masyarakat pedesaan. Hal ini tentu saja merujuk pada teori solidaritas dari Emil Durkheim, di mana beliau dibagi teori solidaritas menjadi dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. 1. Solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ialah rasa solidaritas yang berdasarkan suatu keadaan kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung dari individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola pikir normatif yang sama pula. Solidaritas mekanik biasanya terjadi atau muncul di pedesaan. Hal ini dikarenakan solidaritas ini terbangun dari hal-hal yang sederhana. Nah, solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang sering terjadi di pedesaan. Solidaritas ini merupakan solidaritas yang terbangun dari hal-hal yang sederhana. Contoh, adanya gotong royong atau di saat panen di pedesaan, semuanya membantu, atau di pedesaan terjadi pembangunan rumah. Nah, biasanya masyarakat di pedesaan itu saling gotong royong, saling sama-sama membantu tanpa memikirkan diri masing-masing. Lebih memilih untuk saling membantu tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya unsur-unsur lain yang memaksa. Nah, beda sendiri dengan solidaritas organik. Solidaritas organik biasanya muncul pada masyarakat perkotaan dikarenakan solidaritas ini yang berkembang pada kelompok masyarakat yang kompleks. Anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Contohnya, masyarakat dijadikan satu kelompok demo untuk kepentingan yang sama. Contoh seperti para buruh dikumpulkan memiliki satu tujuan sama sehingga terbentuklah solidaritas untuk penyampaian seperti demo begitu. Masyarakat perkotaan cenderung hanya memikirkan kepentingan individu dan juga bertindak dengan diatur atau dipimpin oleh ketua kelompok tanpa adanya kesadaran dalam diri sendiri masing-masing individu. Beda dengan masyarakat pedesaan yang masih mau menjalankan hubungan harmonis dengan individu maupun kelompok. Masyarakat pedesaan bisa dikatakan hidup berdampingan, mencerminkan Indonesia yang sebenarnya. Saya sendiri berasal dari daerah dan sekarang saya berada di kota besar yakni Jakarta. Tentu melihat bahwa adanya perbedaan yang sangat besar antara pola hidup dan pola pemikiran antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan masih memiliki rasa empati, toleransi, gotong royong yang dapat membuat hubungan semakin erat sehingga berdampingan dalam perbedaan tidak menjadi masalah bagi masyarakat pedesaan, sehingga banyak terjadinya konflik itu biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan. Contoh seperti konflik agama banyak terjadi di kota-kota besar. Kesimpulan,
Dari pembahasan dan kesimpulan bahwa pada masyarakat perkotaan yang sering terjadinya konflik, bila konflik agama maupun konflik lainnya berbeda dengan masyarakat pedesaan yang kebanyakan memiliki hidup berdampingan dalam perbedaan agar terhindar dari konflik. Solidaritas umat beragama di pedesaan sangatlah baik, kebanyakan saling hidup berdampingan adapun yang dilandasi dengan adanya hubungan kekeluargaan. Jadi di pedesaan biasanya masih adanya hubungan-hubungan kekeluargaan antara satu agama dan satu agama lainnya. Contohnya orang Kristen memiliki hubungan kekeluargaan atau masih berada dalam satu garis keturunan dengan orang Islam. Jadi akan terjauh atau tidak akan terjadinya konflik karena masih adanya hubungan kekeluargaan atau masih adanya satu hubungan garis keturunan, itu pada masyarakat pedesaan. Di sini penulis ingin menyampaikan saran masyarakat perkotaan janganlah cepat terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belahkan hubungan harmonis umat beragama. Contohnya masyarakat Poso. Masyarakat Poso sendiri sekarang sudah hidup saling berdampingan, walaupun dulu pernah terjadi tahun 2000 sampai 2001 terjadi peperangan antara agama. Jangan pernah mengusik kepercayaan orang lain, sebaiknya hidup berdampingan dan berdampingan dengan yang berbeda keyakinan agar terhindar dari konflik-konflik yang tidak diinginkan dan selalu hidup rukun. Baik, terima kasih dari saya, Ricardus Reja.